terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama anugerah-Mu, anugerah-Mu, oh,
Amin. Walaupun di luar sana hujan tidak akan menghalangi saudara datang beribadah di tempat ini. Ada anugerah Tuhan yang memberikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Tanpa terasa saudara, tinggal 11 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2024. Mungkin penuh banyak air mata, tantangan, pertolongan. Tapi satu hal, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dialah anugerah yang terindah itu. Yesus cukup bagi kita. Amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, tahun 2025 penyertaan Tuhan yang sama akan menyertai kita. Tahun 2025 penyertaan Tuhan sama. Yang mau katakan amin. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Kita akan mendeklarasikan Mazmur 91 saudara. Dengan iman mari kita perkatakan, dalam lindungan Allah orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular terung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kita akan mendeklarasikan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Kita percaya itu pasti terjadi di tempat ini. Amen. Yang mau katakan amin. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusas Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya. Mari silakan duduk saudara, tetap dalam hadirat Tuhan. Sempurnalah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sempurnalah kebaikan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Lewat badai cobaan Tuhan ada bersama kami. Lewat setiap tantangan Tuhan ada bersama kami. Satu hal yang hendak kami mau lakukan Tuhan, kami mau selalu bersyukur dan bersyukur. Karena Tuhan selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan itulah yang terjadi bagi kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur.
Bapa, kami membalas cinta dan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Selain kami memberikan hati dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Yes Lord. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima darimu. Oh, dengan apa ku membalas cinta-Mu. Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang mari bersyukur. Oh selalu bersyukur, oh selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu selalu bersyukur. Kau Bapa, angkat tanganmu, bersyukurlah. Oh selalu ku bersyukur Tuhan, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, selalu menopang, selalu menguatkan. Kau selalu Kau Bapa, yes Lord, bersyukurlah, bersyukurlah. Selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ada kekuatan saat kami bersyukur, ada pertolongan saat kami bersyukur, ada jalan terbuka saat kami bersyukur, ada kedamaian saat kami bersyukur. Mari sembah Dia, sembah Dia. Ya Tuhan, terima kasih Allah. Ada kekuatan-Mu, ada pertolongan-Mu Tuhan. Sepanjang tahun
selalu menopang. Ingat pertolongannya, Selalu bersyukur. ingat kebaikannya, Selalu bersyukur. selalu bersyukurlah. Kau Bapakku yang setia. Umat Tuhan saja. Ya Bapa, ini hati kami yang bersyukur Tuhan. Bersyukur tanda penyerahan kami kepada Tuhan. Bersyukur tanda mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kami. Hanya ini yang dapat kami lakukan. Yang mau bersyukurlah. Kau selalu bersyukur. Oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Yang selalu Amin. Tuhan selalu selalu bersyukur. Kau Bapakku, terimalah syukur kami. Kau selalu bersyukur. Oh, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Kau selalu bersyukur. Oh, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Yesus Bapa yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Dia Bapa yang setia. Bekerjalah ya Roh Kudus, bekerjalah ya Roh Kudus. Haleluya. Nikmati hadiratnya, nikmati kebaikannya, nikmati Yesus ada, Yesus hadir, Yesus ada. Ada kekuatan baru saat kami mengucap syukur Tuhan. Ada kedamaian saat kami bersyukur. Terima kasih Yesus selalu hadir di setiap musim kehidupan kami. Allah yang Immanuel, anugerah yang terindah itu Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Immanuel, Tuhan bersama kami. Sesungguhnya Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Namun kitalah yang kadang-kadang meninggalkan Tuhan Yesus. Dia selalu ada untuk kita. Tangannya selalu tersedia bagi kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Terkadang kita yang melupakan Dia. Terima kasih Allah Immanuel, Raja damai sejahtera, penolong yang sejati, tempat kami bersandar. Angkat tangan sama-sama, katakan Immanuel. Immanuel.
bersama dengan kami. Tidak ada ketakutan dan kekhawatiran kami melangkah di tahun 2025. Karena Tuhan yang sama yang menyertai di tahun 2024. Lebih dahsyat lagi penyertaan-Mu di tahun 2025 Tuhan. Tahun penuaian, tahun penggenapan janji-janji Tuhan bagi setiap kami. Kami bersuka cita dalam hadirat-Mu ada kesembuhan. Dalam bersuka cita ada kemenangan. Ada pemulihan di tempat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Tuhan dahsyat, amin. Jangan takut melangkah saudara. Apapun prediksi di tahun depan, hidup kita ditentukan oleh perkataan Tuhan. Amin. Kasih tahu kanan kiri saudara, katakan, jangan takut, jangan khawatir, teruslah melangkah. Yang mau katakan amin. Amin. Yang tidak khawatir katakan yes. Tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Kuasanya mengalir, Amin. melawan
surga, amin. Amin. Maka berkat-berkat Tuhan akan menjadi milik saudara. Ketika kita mau senada dengan surga. Yang mau katakan amin. Boleh semua tangan di atas saudara. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Yes. sini bersukacita, di luar harus lebih bersukacita lagi. Amin. Karena terang yang di sini harus dibawa keluar, saudara. Amen. Supaya hidup kita berdampak. Yang mau katakan amin. Terima kasih, silakan duduk saudara. Kita akan mendengarkan VOV dari tim Teologa Busa. Oke, baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan saudara. Sebelumnya kita akan berikan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari yang bertugas boleh maju ke depan. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk kami dengar-dengaran akan Engkau Bapa. Urapi setiap kami, agar firman-Mu itu boleh menjadi pelita dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menerima kebenaran firman-Mu dan siap memberi yang terbaik buat pekerjaan-Mu. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.
jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau tahu rindu kami, kau tahu harapan kami Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, kau tahu rinduku, kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tanganmu Tuhan. Dalam segenap jalanku, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Setiap langkahku yang kau Tuhan andalkan menghadapi semua. Angkat tanganmu, katakan, Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Yesus kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Yesus kau terbaik, Yesus kau termanis di dalam hidupku. Haleluya. Ya saudara-saudara, ya biasa. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam firman Tuhan. Bapa, sungguh sukacita yang besar dalam hidup kami Tuhan. Karena hari ini kami berada di masa raya Natal yang luar biasa. Tinggal 3 hari kami akan masuk dalam tanggal yang ditetapkan oleh gereja di seluruh dunia. Tanggal 25 sebagai penetapan hari kelahiran-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan, Kau tahu hati kami sungguh bersukacita di masa-masa Natal ini Tuhan. Karena kami tahu persiapan kami untuk masuk ke tahun yang berikutnya, tahun 2025, tahun yang berlimpah anugerah. Kami percaya Tuhan dipersiapkan dari bulan Desember ini. Ucapan syukur, terima kasih yang setinggi-tingginya, mengagumi Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bulan Desember ini Tuhan
Karena 11 bulan kami bersama-sama dengan Engkau dalam suka maupun duka. Tapi senantiasa Roh Kudus mengajak kami untuk bersyukur Tuhan. Dan di bulan Desember ini kami mempersiapkan diri kami seperti Engkau membuka suatu kehidupan yang baru dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, Engkau memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan kami yang kami kenal dengan baik. Dan Engkau memberikan Allah Roh Kudus yang senantiasa menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, pujian telah dinaikkan, doa-doa telah dipanjatkan, dan tiba waktunya kami akan mendengarkan isi hati melalui firman-Mu Tuhan. Kuduskan hamba-Mu, urapi kami semua jemaat-Mu Tuhan GBI CHS ini. Kami akan duduk diam di hadirat-Mu untuk mendengarkan pesan-pesan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kita yang siap terima firman sama-sama katakan, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayat 21. Feedback ya. Cek. Kata Yesus, mari kita baca sama-sama. Ayatnya cuma sedikit, jadi kita baca sama-sama. Ayat 21 mulai. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayat terakhir 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Ya puji Tuhan. Shalom saudara semua. Saya baru dalam semester ini baru hari ini. Jadi saya di sini, Mas Bram di tempat kami. Nah nama saya Pendeta Nathan Karangan. Saya ini tergolong orang yang tua baru melayani Tuhan. Umur 36 tahun saya sudah dipanggil Tuhan untuk melayani. Tapi pada waktu itu saya masih sekolah di Jepang, ambil S2. Dan saya bilang, Tuhan saya mau cari uang. Karena pikiran saya kalau kita masuk pelayanan itu ya benar-benar seperti doa Bapa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tapi kalau kita dalam pelayanan itu dalam bekerja itu kan bisa melayani. Itu Tuhan izinkan. Sampai pada waktu umur 41 tahun 2000 yang mendekati 2000. Tuhan panggil lagi saya. Cuma saya bilang, Tuhan ini lagi top-topnya karena waktu itu saya sudah jadi direktur perencanaan di salah satu badan usaha di Papua. Jadi saya bilang ini. Dan saya ngambil inisiatif sendiri sejak itu saya tuh banyak nabur sudah. Lihat pendeta yang bajunya kumal-kumal gitu. Karena waktu itu saya masih di gereja Kristen Injili di Tanah Papua itu sama dengan HKBP. Alirannya itu Injili semua. Nah, jadi saya melihat kasihan pendeta-pendeta, sepatunya kadang-kadang kayak buaya gitu masih. Terus pokoknya kasihan lah menurut saya. Jadi saya berkati mereka, saya lihat gereja yang jelek-jelek saya bangunkan dengan baik. Tapi Tuhan memberi saya terus setiap hari, hampir setiap bulan itu ada ujian-ujian yang saya benar-benar gak ngerti waktu itu. Sampai suatu ketika ada satu ibu datang ke saya siang-siang jam 2. Waktu awal bulan dia datang, bawa anaknya 3. Dia bilang, Bapak kami tidak bisa makan. Kayak gaya orang Papua kan begitu. Terus saya lihat ibu ini saya gak kenal, tapi kok kenal saya. Mungkin satu gereja, karena gereja di sana itu besar-besar. Jemaatnya itu ribuan, jadi kita mau kenalan itu susah. Dan itu dibagi dalam kebaktian rumah tangga itu per sektor isinya 10 kakak. Nah itu. Ternyata itu sektor di tempat saya, cuma karena saya
sibuk kerja, istri saya yang selalu ibadah sektor itu dia yang selalu. Dan kalau mereka nolak selalu pasti di rumah saya. Nah saudara-saudara, dia datang, Bapak, suami saya habis main judi, habis mabok. Jadi gajinya 1 bulan habis Bapak, kami tidak bisa makan. Lalu saya bilang, ya sini saya doain. Waktu itu ya saya mungkin seperti jemaat biasa yang belum melayani Tuhan. Sini saya doain. Dalam nama Yesus gini-gini berkati. Begitu selesai doa Tuhan bicara di hati saya. Pertama kali betul-betul saya merasakan Tuhan ada di hati saya itu dia bilang gini. Kau dulu yang memberkati baru aku. Wah dalam hati saya kenapa tadi ibu ini saya suruh saya berdoa. Saya harus berkati dulu. Saya masuk kamar istri saya lagi tidur. Karena tidur sekitar jam 2. Saya buka ambil uang saya lupa jumlahnya saya kasih. Dia sangat senang dia pulang. Dalam perjalanan itu banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Benar-benar saya gak ngerti waktu itu. Sampai pada tahun 2001 saya pindahkan anak-anak saya dari Sulawesi Selatan, dari Palopo. Itu sekolah 3 anak saya pindah ke Jakarta. Itu Tuhan panggil lagi. Tapi saya bilang Tuhan saya gak mau di GBI. Saya gak mau di gereja karismatik. Saya gak mau di gereja Pantai Kosta. Urakan. Masa gereja loncat-loncat. Masa gereja menangis. Masa gereja tepuk tangan. Saya dididik oleh orang tua saya sejak dari kecil. Bapak saya itu Samas itu bendahara gereja Toraja. Itu saya sering diajak itu ya modelnya ya saudara kan pasti tahu lah gereja GKI, HKBP, GPIB bagaimana ibadahnya gereja-gereja Protestan itu. Nah sampai betul-betul saya sudah gak kuat. Saya bilang sama Tuhan nanti di Jakarta aja Tuhan kalau sudah pindah semua baru saya masuk. Sudah Jakarta lagi istri saya dibawa sama, jadi yang cepat bawa orang ke gereja itu anak-anak saudara. Maksudnya anak-anak ya seumur-umur begini. Kita ke gereja, anak saya ketemu kena SMA 55 di Jakarta di sekolah, daerah Pasar Minggu. Ketemu sama beberapa orang diajak temannya ke GBI Kalibata, Reon 1G pada waktu itu. Jadi 3 anak saya ibadah ke sana, istri saya ikut anaknya. Saya gak mau, saya ke GPIB Bukit Muria. Lama-lama saya kalau begini modelnya hidup tidak bisa. Kita harus satu gereja. Saya doa sama Tuhan. Tapi Tuhan bilang gini, kau masuk gerejanya Pak Niko. Waktu itu saya gak tahu gereja Pak Niko itu kayak apa. Jadi saya pergi cari. Akhirnya ternyata gereja yang ditempati istri saya sama anak-anak itu di GBI Kalibata itu gerejanya Pak Niko Rayon 1G. Jadi waktu saya sampai di situ, saya ngomong sama pendetanya, loh Pak Nathan kan ini anak-anak semua sudah di sini, ada yang ngajar sekolah minggu, Ibu Agnes juga sudah aktif, banyak ibu-ibu kenal di sini, suka ikut doa malam. Terus dia bilang, iya saya gak tahu. Lalu saya bilang ke dia, satu kalimat, saya mau dibaptis. Dan itu kejadiannya, saya waktu itu umur 45 tahun, tahun 2003. Bayangin saudara. Luar biasa panjangnya Tuhan memanggil saya dari tahun 1994. 2003 baru saya mau masuk baptisan. Karena saya malu. Dulu anak-anak saya mau dibaptis di gereja GBI di Palopo. Saya bilang, kalian jangan main-main baptisan loh. Kita ini sudah dibaptis semua. Nah waktu itu karena Tuhan belum bekerja dengan sempurna di otak saya. Atau mungkin saya yang menolak. Nah ketika saya mau ikutin Tuhan, saya masuk gereja Pak Niko, mulai Tuhan suruh dan ada suatu ketaatan. Saya sudah tidak malu mengatakan bahwa saya mau dibaptis, walaupun saya itu yang paling tua waktu dibaptis. Umur saya sudah 45 tahun, dia baptis ada yang 17 tahun, ada yang 18 tahun. Dan yang paling lucu waktu ikut KOM 100 di GBI Kalibata. Anak-anak teman saya itu, saya sama istri saya paling tua. Itu anak baru dari SD naik ke GC, kan 12 tahun mereka itu masuk SMP. Itu mereka itu, wah kalau kita kom itu, wah kacau loh pokoknya sana sini. Waktu ujian, sebentar mereka ke toilet, pulang dia. Pak Nathan, 12A. Saya bilang, dari mana taunya mereka? Terus gantian, begitu aja. Gurunya kan cuek aja, dia tidak ini kan yang ngajar itu dari kompusan, dia nggak kenal.
Akhirnya begitu selesai saya bilang, kalian kok tahu nomornya itu dah? Kan Alkitab kita taruh di WC Pak. Jadi mereka kalau ada gantian Alkitab ditaruh di toilet saudara, jadi gantian ke situ. Waktu selesai itu saya baru tahu kalau karena maunya saya mungkin tidak mau ikut KOM 100. Ini anak JC semua. Saya cuma dengan istri saya yang di atas sudah belum opung sih waktu itu. Sudah bapak-bapak saudara. Tapi itulah namanya perjalanan rohani, dididik Tuhan, dituntun Tuhan dari tidak mengerti jadi mengerti. Dan pada waktu itu selesai KOM, pendeta saya bilang gini, Pak Nathan, Bapak kan sudah selesai KOM, melayani dong. Saya bikin jas hitam, karena saya lihat di gereja semua pakai jas hitam, jadi saya. Tapi begitu saya beli saya bikin jas itu, Tuhan bilang, kau jangan melayani di sini. Akhirnya saya diam-diam aja. Pendeta saya itu marah. Pendeta saya marah, gembala jemaat bilang, Pak Nathan, kalau Tuhan Yesus tiba-tiba datang, apa yang Bapak mau pertanggungjawabkan sama Tuhan Yesus? Saya tidak mau bantah pendeta saya, kan namanya orang kalau dibantah kan mau tidak mau agak tersinggung juga. Saya coba ketawa-ketawa aja, iya Pak. Nanti kalau waktunya Tuhan, ternyata Tuhan mempersiapkan kembali ke Bekasi. Karena memang kami punya rumah di Duku Jamrut itu dibeli tahun 97, waktu itu baru beli terus pindah ke Papua. Tidak pernah ditempati. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, mulai di situ tahun 2004, itu saya lagi nyanyi-nyanyi, tiba-tiba Tuhan bicara di hati, mau dibilang di hati tapi saya dengar, engkau akan kujadikan pengkhotbah. Wah langsung saya berdiri, apa Tuhan? Harta saya yang kau kasih habis, soalnya disuruh nabur saudara. Tuhan suruh nabur sampai deposito habis, semua habis. Yang ada tinggal rumah juga belum masih ini, terus mobil juga mobil tua. Tapi saya waktu itu salah. Harusnya iya Tuhan siap. Tapi Tuhan persiapkan. Tahun 2005 saya pindah Bekasi, itu saya hanya bilang sama Tuhan, saya mau bergereja GBI kalau dekat-dekat di sini. Kalau jauh saya nggak mau, saya mau masuk gereja GPIB lagi. Karena GPIB Anugerah itu di Grand Wisata itu saya pernah jadi jemaat 3 tahun di situ waktu saya pindah tinggal di perumahan Pemda di Tambun, saudara. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kalau kita di hatinya seperti saya ini, saya bukan bangga ya bahwa Tuhan terus tuntun sedemikian rupa dari tidak ngerti terus dituntun, tapi bukannya enak saudara. Namanya kehendak kita yang kita lakukan kehendaknya Tuhan di daging ini tidak enak. Sampai saya pakai sepeda waktu itu sambil olahraga saya lihat GBI, cuma tulisnya GBI, wah ini. Nah itu ternyata gereja Ibu Mardi, almarhum Pak Mardi. Saya masuk di situ, saya bawa surat pindah, saya pakai surat pindah loh. Karena model kami di waktu itu Protestan kalau mau pindah kan pakai surat pindah. Tidak kayak kita di GBI, masuk begitu aja, keluar begitu aja. Ada jemaat datang tiba-tiba dia berjemaat 3 tahun Pak, saya mau pindah ke ini Pak, Gereja Pasundan. Terus ya udah tidak apa-apa, yang penting ada sukacita. Bukan itu Pak, pindah ke sana mesti ada surat berjemaat Pak. Oh saya bilang kalian itu datang tidak pakai surat, sekarang mau keluar pakai surat, gak apa-apa saya bikinin. Nah saudara-saudara dikasih Tuhan, 5,5 tahun saya jadi mulai dari jemaat jadi diaken di situ. Dan Tuhan menyuruh saya merintis gereja yang saya gembalakan sekarang itu 1 Mei 2011. Hampir sudah 13,5 tahun. Nah saudara enak di sini, langsung sini gedungnya kayak ini. Kami itu 13 tahun, 4 kali pindah rumah. Sampai hari ini masih di rumah. Walaupun kita lagi proses untuk pengambilan ruko. Saya dengar aja kalau itu saya sudah pasrah aja. Tapi pekerja saya bilang, Pak ini waktunya Pak. Kita harus ngambil ruko. Rukonya 1.250.000.000. Saya ngeri aja. Cuma mereka bilang, biar kita nabur Pak. Oke, silakan aja. Terus dia bilang mau pakai nama apa siapa? Kalau nama saya nggak bisa. Karena ini mau proses kredit kan umur 60 tahun. Tidak boleh kredit lagi. Saya sudah 66 tahun saudara. Mau cari pekerja saya semua sudah di atas hampir 50 tahun.
akhirnya apa? Bikin yayasan. Yayasan ini namanya Pelangi Damai Sejahtera. Itulah kita pakai untuk ngambil ruko. Jadi makanya proses kreditnya lama. Sampai hari ini tinggal selangkah lagi. Nah, sepercaya saudara-saudara mendengar kesaksian saya, saudara jangan seperti saya. Dari tahun 94, mulai mau taat kepada Tuhan itu tahun 2003. Tahun 2004 masih oleng sampai 2005, sampai jadi pendeta pembantu tahun 2010 Oktober, Tuhan suruh merintis di tahun 2011, 1 Mei. Sebenarnya bukan tujuan saya bikin gereja waktu itu. Karena kul yang saya pimpin itu namanya Kul Tiberias. Itu sudah hampir 50 orang. Jadi nggak ada lagi rumah yang bisa dipakai tempat sampai di luar-luar itu. Akhirnya saya ngontrak rumah itu yang lebih besar, tujuannya sebenarnya untuk kul. Tapi ternyata jemaat sendiri bilang, ayo Pak kita bikin gereja. Gereja? Iya supaya kita bisa ibadah minggu. Begitu jadi. Karena saya waktu itu pengerja GBI, saya bikin GBI. Yang Katolik keluar, HKBP pada keluar, GBI yang tinggal 2 kakak. Itu pun orang yang boleh dikata kesana kemari ditolak. Pakai sepeda ke gereja. Tapi saya terima aja. Saudara. Nah saudara-saudara dalam perjalanan jadi gembala itu, kalau orang wah ini pendeta, ini gembala, tersanjung saudara. Tapi saudara kalau belah hatinya namanya gembala, saudara akan lihat TBC semua itu. Banyak luka-lukanya di dalamnya. Tapi bersyukur karena kekuatan itu dari Tuhan. Nah saudara-saudara, saya kira cukup sekian ya, saya punya kesaksian. Jangan seperti saya, jangan keraskan hati, ikuti saja maunya Tuhan. Nah saudara, hari ini tema kita dari Rayon itu yaitu anugerah terindah. Anugerah terindah. Anugerah terindah dalam Tuhan itu sempurna itu dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Enggak ada lagi, semua. Makanya di gereja perpecahan gereja-gereja Pantekosta itu di Surabaya pada waktu itu ya termasuk GBI juga kan. Tapi salah satu sampai hari ini ada di Surabaya, ada pendeta kalau dia membaptis orang tidak pakai nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan. Langsung aja, aku membaptis engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ditanya kenapa? Kan di dalam Yesus itu sudah sempurna. Tapi kan firmannya dalam amanat agung Matius 28 ayat 19-20, pergilah ke seluruh dunia jadikanlah bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra. Jadi kita itu harus seperti itu. Nah saya berdoa kepada Tuhan. Begitu saya searching di internet, cari anugerah terindah, lagu-lagu semua. Yang seperti kita nyanyikan tadi. Itu lagu anugerah terindah, Yesus Kristus, tidak ada lagi. Tidak ada. Tapi kan sebenarnya dibelah-belah itu ada. Nah hari ini kita ngambil dari Yohanes 4 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-24. Saya coba untuk menguraikan secara teks dulu. Jadi tadi kita menyanyi, kita diselamatkan untuk apa? Jadi penyembah. Ingat itu. Oleh karena itu dalam Yohanes 21 dikatakan menyembah Tuhan. Yesus sebagai juru selamat, Raja dan Dia Tuhan. Jadi nyembah Yesus. Kita tujuannya diselamatkan oleh Tuhan sebagai suatu kasih karunia yang tidak kita beli, tidak kita terima begitu aja. Dan itu merupakan suatu anugerah terindah dari Tuhan. Karena Yesus berkata dalam firman Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya firman itu menjadi manusia. Dan Yesus ini memang suatu manusia yang luar biasa. Jadi kalau ada Superman, ya Batman, itu mah gambaran-gambaran dari seorang sutradara penulis cerita itu sebenarnya yang melihat di atas segala-gala manusia itu Yesus. Tidak ada yang seperti Dia. Nah, dalam Yohanes 10 ayat 30 dia mengatakan aku dan Bapa satu. Nah, itu menjadi pertentangan kok Yesus sebagai Tuhan.
Kalau kita dulu waktu saya masih di gereja lama saya, terus terang Yesus dan Roh Kudus itu saya anggap biasa-biasa aja. Karena tiap minggu diperkatakan pengakuan iman rasuli. Jadi saya anggap biasa. Yang saya tekankan dalam hidup saya itu adalah Bapa. Bahwa segala-galanya itu Bapa. Itu coba nanti kalau ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang masih di gereja Protestan lama kesukuan itu tanya. Pasti Bapa. Karena dalam Yesus itu kesempurnaan Bapa itu ada. Makanya kalau kita ikut HMC yang pertama kali dilakukan pengajarannya itu pemulihan hati Bapa. Karena kalau kita tidak bisa tahu seperti itu, maka Bapa dunia ini nggak ada yang benar. Saya zamannya saya dulu kalau salah sedikit dipukul, aduh bapak saya orang bengkel tahu sendiri. Biasa pegang besi, jadi kalau cuma pegang rotan itu kecil bagi bapak saya. Waduh. Di sini kadang-kadang saya bilang, aduh bapak saya ini kejam banget. Nah saudara-saudara, tapi kalau sekarang, zaman dulu kalau sekolah Pak, tadi saya di jewer Pak karena kuku panjang apa semua. Itu bukannya, nanti saya datang marah gurumu ya. Malah dibilang, memang kau ini palingan itu diketok. Memang nakal ini anak. Kenapa jadi potong kukunya? Aduh. Kita lapor ke orang tua kita, guru kita yang dimana orang tua. Zaman sekarang, lapor guru, bapak itu langsung. Saya ngelahirin anak itu, saya yang besarin. Kok jangan macam-macam ya. Lihat aja viral sekarang itu, orang tua sudah sulit, sangat sulit. Saudara. Nah saudara-saudara, jadi menyembah Tuhan. Kita diselamatkan untuk menyembah Tuhan. Ayat 22 berkata, kami mengenal dikatakan tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Kita kenal kenapa? Saudara lihat di sini kita berapa orang ini? Ada sekitar 60 orang atau 50 orang lah. Ya 60-an lah. Nah, coba lihat mukanya semua. Ada yang sama enggak? Tapi firman Tuhan dalam Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan kita. Nah kalau tidak ada satu orang pribadi Yesus Kristus namanya, maka kita tidak ada bayangan tentang Tuhan itu. Tuhan itu banyak mukanya, saudara kalau baca kitab Wahyu itu, Tuhan itu mengerikan mukanya. Tapi malaikatnya cantik-cantik semua. Nah itulah sebabnya kita mengenal siapa Yesus itu. Walaupun secara pribadi ini 2000 tahun yang lalu, tapi kan dia tertulis di sini. Dan saudara bisa ketemu dengan dia. Anytime, kapan saja. Nah saudara-saudara, pewahyuan tahun 2033, everyone akan ketemu dengan Yesus. Saya percaya kalau itu sudah dikatakan, itu pasti terjadi. Karena firman Tuhan dalam Amos 3 ayat 7 berkatakan Tuhan tidak pernah melakukan segala sesuatu tanpa memberitahukan kepada nabi-nabinya dan hamba-hambanya. Kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Karena kita percaya kalau Tuhan sudah bicara kepada para pemimpin rohani kita, itu dia pasti lakukan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lanjut di ayat 23, sudah tiba sekarang Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Waktu saya merenungkan ini, saya berpikir begini, langsung Tuhan kasih saya prajurit. Prajurit Kopassus itu bukan direkrut dari awal dari orang biasa. Kopassus itu direkrut dari Linut, lintas udara, Kostrad, dan dari Yonif-Yonif yang ada. Mereka diikut tes. Dites sedemikian rupa sampai yang lulus baru bisa masuk pendidikan Kopassus. Nah sama dengan kita orang Kristen, begitu hati percaya, mulut mengaku Yesus adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, kita sudah menjadi orang percaya. Tapi kita belum masuk dalam Kopassusnya Tuhan. Kita belum penyembah-penyembah. Belum tujuannya Tuhan. Tapi sudah masuk surga pasti karena itu
janji Tuhan. Nah, kalau kita lihat dalam teksnya ini, tetapi saya akan tiba penyembahnya, bahwa penyembah-penyembah benar dan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa kata menghendaki ini, saya coba cari dalam bahasa Inggrisnya, King James, bahasa Inggris itu to seek. Seek itu mencari. Jadi bukan Tuhan hanya mencari di hatinya, aduh hari ini saya mau makan sangsang, tapi saudara di rumah aja tidur. Aduh kalau bawa sangsang, ya bangun ambil dompet pergi ke lapo beli. Jadi sama dengan itu. Kalau kata Tuhan menghendaki, bahasa Inggrisnya Tuhan mencari saudara dan saya. Dari mana dia menemukan penyembah-penyembah itu. Tapi tidak mudah. Karena dalam Ayub dikatakan, siapakah gerangan manusia itu sehingga engkau perhatikan, kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat. Jadi untuk menjadi Kopassus kita harus melalui suatu ujian. Suatu tantangan dalam hidup ini, kita kuat apa enggak. Kopassus itu pernah saya kerja di Pembantang Siantar di namanya Desa Tangga Batu. Cari harta karun dulu sama orang Kopassus. Saya tanya, latihan terberat di Kopassus itu apa? Makanan, kan mereka itu dilepas 3 hari, apa yang ada dia makan. Ketemu ular, ketemu tikus, ketemu cacing, pokoknya kan tidak ada makanan, tidak boleh bawa makanan. Mereka harus cari makan hidup. Namanya survival. Dia bilang, Pak kalau itu makanan Pak, nggak masalah. Tapi direndam di laut katanya, di daerah rawa-rawa itu. 3 hari 3 malam, ini rasanya udah berat banget ini. Hanya naik kalau makan, terus nanti turun lagi. Cuma kepala kelihatan kayak gini. Itu yang paling berat Pak. Kalau tidak lulus itu nggak mungkin kita bisa masuk. Saya membayangkan. Kalau kita orang Kristen juga. Saya ini sebagai gembala sudah 13 tahun lebih sudah mengalami semua itu. Waktu Tuhan kasih penyakit, saya pikir penyakit ini biasalah. Tuhan kasih tidak punya hepeng, biasalah. Tapi ketika sakit hati kita, kita dicemooh orang karena anak kita ini orang karena pelayanan kita. Sakitnya itu di sini. Makanya ada lagu dangdut, kasihnya di sini, sakitnya di sini. Sakit di sini, Saudara. Tapi kalau kita tahu Yesus lebih sakit. Saudara kalau pernah ke Yerusalem, melalui namanya Via Dolorosa, itu jalan paling top lah di Yerusalem pada zamannya Yesus. Yesus sambil jalan, cuma cawat sudah hancur di muka, berdarah-darah, pikul salib. Orang melihat, ini orang yang menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan Lazarus. Masa dia tidak bisa melepaskan diri? Sakit gak hatinya Yesus itu mendengar kata-kata sakit? Jadi kalau kita diizinkan Tuhan diuji seperti itu, sabar. Sama-sama katakan, sabar. Sabar. Nah saudara, kita masuk ke ayat 24 yang terakhir. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara, gereja kita ini 3 ciri khasnya. Makanya saya kan pertama kali datang sini, saya uji rohnya. Saya duduk di situ. Oh iya. 3 ciri khasnya. Yang pertama, hadirat Tuhan. Setiap kita kumpul, rindukan hadirat Tuhan. Karena itu yang mengubah kita datang tidak sama dengan pulang. Yang kedua, bahasa roh. Mungkin saudara belum ada yang belum dapat. Rindukan, nanti pasti Tuhan kasih. Dan yang ketiga, pujian penyembahan. Walaupun saudara jingkrak, walaupun ini, kalau saudara bukan penyembah, Tuhan tidak melihat penyembahan saudara. Tapi seorang penyembah, dia baru berdiri di hadapan Tuhan, angkat tangan, hatinya sudah connect dengan surga. Hadirat Tuhan itu turun. Jadi 3 tanda ini harus dilihat. Gereja Pak Niko itu 3 cara. Pujian penyembahannya luar biasa, hadirat Tuhannya luar biasa, dan bahasa roh. Nah saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Sudah berapa menit saya ngomong? Jangan sampai terlalu lama, nanti bilang, Mas Bram, itu Pak Nathan jangan dikasih khotbah lagi, terlalu lama. Kami lapar. Tidaklah. Saudara-saudara, saya tahu juga namanya psikolog. Paling lama 20 menit orang mendengar ceramah itu sudah kemana-mana pikirannya. Sudah. Nah, ukuran tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dulu kan saya di gereja lama itu penganut hanya tubuh dan roh. Jiwa ini terbentuk karena pertemuan tubuh dan itu dikotomi namanya. Tapi saya masuk dalam GBI, saya dengar, tubuh, jiwa, roh. Saya masih kurang percaya itu. Suatu ketika saya tidur sekitar jam 2 malam, saya dengar ada orang menyanyi. Waktu itu saya masih di Papua karena istri saya sudah saya bawa ke Palopo, Sulawesi sama anak-anak karena waktu itu bapak mertua sakit keras. Saya bilang udahlah pulang aja ke kampung, temani bapak sampai dia pergi. Karena umurnya sudah 90 lebih. Jadi saya bilang kita korban aja, pulang aja ke sana. Dia pulang saudara. Saya sendirian di rumah. Saya dengar malam-malam kok ada orang nyanyi. Saya bangun. Ada tubuh saya. Saya ke belakang, pengen pipis. Begitu saya pulang, saya tidur lagi. Kok ada orang nyanyi? Saya bangun. Saya bilang, ternyata yang nyanyi itu saya. Yang nyanyi itu jiwa saya yang nyanyi. Dan di situ Tuhan kasih pengertian. Inilah yang namanya manusia terdiri dari 3. Ada tubuhnya, ada jiwanya jiwamu yang sedang menyanyi, dan ada rohmu. Saya mengerti dari sejak itu saya paham betul. Nah oleh karena itu di dalam jiwa ini ada pikiran, kehendak, dan keinginan. Di dalam jiwa ini ada pikiran, ada kehendak, ada keinginan, dan yang paling kuat dalam diri kita itu seperti tadi. Kehendak. Kita hendak memuji Tuhan. Jadi kalau El bilang berdiri, angkat tangan, tepuk tangan. Saudara bilang, aduh saya lagi lemas, kurang tidur saya nih. Belum makan lagi. Aduh ini WL ini gak tahu ini saya belum makan. Paksakan. Karena kehendak kita muji Tuhan. Nyanyi. Nah saudara-saudara, itu yang menggetarkan surga. Pujian dari GBI CHS ini saya kasih tahu ya. Dengar baik-baik nanti. Ada pesan Tuhan karena mulai dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai tadi pagi pun ketika saya buka ini, Tuhan suruh sampaikan. Tapi dengar dulu khotbah saya. Nah mengapa orang kalau kita melihat bahwa ukuran orang hidupnya, kan tadi penyembah, hidup benar. Seperti apa hidup benar itu? Gampang ukurannya. Lihat aja buah roh. Di dalam buah roh itu kan ada apa? Ada sukacita, damai sejahtera, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan. Penguasaan diri. Penguasaan diri yang repot. Kadang-kadang saya marah, saya baru sadar, aduh tidak menguasai diri saya. Karena kalau menguasai diri itu dia tahan gitu ya. Harus tahan. Kadang-kadang istri ngomel, maaf ya ibu-ibu ya, ngomel tahan dulu. Karena memang dia harus ngomel baru kita diam nanti damai sendiri. Ngopi-ngopi sama istri saya sambil cerita-cerita. Mungkin juga kalau saya lagi pukul meja, gak bisa nih, istri saya itu diam. Nanti kalau saya sudah tenang baru. Tapi kalau di sana menyala, di sini menyala, terbakar saudara. Satu kita orang Kristen ini penguasaan diri. Amin. Ukurannya di situ. Kalau hanya kebaikan apa segala macam itu kita sudah lakukan sebenarnya semua. Tapi penguasaan diri ini yang kadang-kadang kita harus sungguh-sungguh dengan Tuhan. Nah saudara yang dikasihi Tuhan,
kita manusia ini, kenapa ketika Yesus berkata kepada perempuan di Samaria ini, Yesus, saya belajar tadi pagi petanya di bawah itu adalah Yerusalem. Lalu di atasnya itu Samaria atau ini Yudea, di atasnya Samaria, baru di atasnya Galilea. Galilea ini ada kota Nazaret. Jadi sebenarnya orang dari Yerusalem, Yudea itu mau ke Galilea, itu harus mutar. Dia tidak mau masuk dalam Samaria. Karena orang Israel itu tidak senang sama orang Samaria. Karena orang Samaria mengatakan dirinya orang percaya kepada Tuhan. Tapi sebenarnya tidak sesuai karena mereka itu punya bukit pengorbanan sendiri di Gerizim. Sementara orang Israel percaya tempat penyembahan ini di Bukit Sion. Di bangunan Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Jadi mereka itu benci, tapi Yesus sih nerobos, masuk Samaria. Dan saudara tahu, dan dia berkata, orang Taurat, ahli Taurat berkata kepada Yesus, Guru, manusia itu kayak apa? Ini bahasa saya. Dia bilang, ada seorang yang turun dari Yerusalem. Ketika dia ketemu, dia dirampok di ini. Imam lewat, gak mau, saya mau, soalnya mimpi pujian ini, saya mau main drum, saya mau main musik di sini. Jadi dia lewatin. Saudara. Ahli Taurat lewat, dia lihat, ini kita mau rapat ini, rapat panitia Natal ini mengganggu ini orang, biarin aja. Tapi ketika orang Samaria lewat, dia balut lukanya, dia angkat, dia bawa ke penginapan, dia titipkan duit, dan setelah itu dia bilang kalau ada kurangnya nanti saya bayar. Lalu Yesus berkata, siapakah manusia itu? Seperti itu. Nah saudara-saudara, Samaria 3 dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, ini termasuk ayat amanat agung. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung. Wow. Jadi Samaria ini orang dibenci Tuhan, tapi Tuhan pakai perumpamaan. Nah inilah juga gambaran kita sebagai orang Kristen kalau kita mau hidup benar sebagai penyembah. Lihat apa yang Tuhan Yesus. Orang yang tidak suka sama kita. Saya mengalami ini saudara. Karena banyak orang tidak suka saya. Dijelek-jelekan di ini. Tapi saya tetap karena saya tahu. Iman tertinggi kita itu dalam Tuhan. Kalau kita itu tidak senang orang tapi kita mendoakan dia. Yang mau katakan amin. Mungkin orang, wah bapak itu motor baru tapi kredit. Nah, kita langsung bilang, kan kredit juga karena saya dipercaya jadi saya bisa kredit. Enggak usah dibantah, biarin aja. Tetangga beli kulkas, dia menikmati kulkasnya, kita yang kedinginan di rumah. Nah saudara-saudara, dalam Efesus ini tolong ditampilkan 5 ayat 19. Ini saya banyak belajar dari Pak William Kontu soal penyembah. Efesus 5 ayat 19. Ini ayat terakhir saudara. Yang terakhir. Ayat 19. Ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap. Ini Rasul Paulus mengajar orang di Efesus 3 hal ini. Yang pertama bermazmur. Bermazmur itu kayak apa? Saudara bangun pagi. Terima kasih Tuhan buat hari ini, pagi yang indah. Jadi ucapan syukur tidak ada nada aja, tidak ada musiknya, tapi musiknya itu keluar dari hati. Terima kasih Tuhan. Atau sampai di rumah, istri, wah masak enak, lengkap. Terima kasih Tuhan, istriku sudah kau pakai Tuhan untuk membuat masakan makanan yang mewah ini. Kata mewah itu, anak saya kan 1 di rumah itu. Pernah saya
dikasih duit sama dia. Pak ini Bapak mau beli apa aja buat kita makan siang. Dikasih uang 300.000. Saya pergi rumah Pangkam Padang, saya beli yang lengkap apa semua. Terus singgah di Lapo, namanya Tobasa yang paling bagus di daerah kami itu di Mustika Jaya. Saya beli di situ lalu saya bawa pulang. Anak saya bilang gini, wah Pak ini yang begini yang bagus nih, makanannya mewah. Terus saya bilang iya, habis itu Bapak makan obat asam urat, makan obat simvastatin untuk nurunin kolesterol, orang tua. Jadi buat anak maunya makan mewah, tapi bagi saya orang tua yang penting ada dan bergizi, cukup itu. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, jadi bermazmur itu gak ada liriknya. Liriknya keluar dari hati saudara. Begitu awal bulan sudah gajian, terima kasih Tuhan berkat-Mu. Bulan ini terima kasih buat bayar cicilan rumah, cicilan mobil, cicilan motor, cicilan ini. Tinggal sedikit, terima kasih Tuhan, nanti Tuhan cukupkan, begitu aja. Tapi nyanyian puji-pujian, ya itu yang seperti kita nyanyi keluar di sini. Ada liriknya, ada nadanya, dan dinyanyikan. Tidak bisa suara begini. Glory, haleluya, haleluya. Apa itu? Malaikat di surga bilang, parah lu katanya. Mendingan nyanyian roh Mazmur aja daripada gitu, nggak tahu liriknya. Saya itu penasaran kalau ikut doa rayon itu kan saya rekam. Jadi kadang-kadang Ibu Srita atau yang lain itu dari Cibitung nyanyi gitu. Saya rekam lagu-lagu yang menurut saya baru bagi saya rekam. Weh, itu bisa 3 bulan loh baru saya hafal. Ya mungkin karena faktor U. Jadi saya waktu 3 bulan kadang-kadang refnya dulu hafal baru ini. Nah saudara-saudara itu kidung pujian. Atau kalau kita masuk di gereja Protestan lama itu nyanyian rohani. Sekarang banyak nyanyian kidung baru, nyanyian suplemen macam-macam saudara. Nah nyanyian rohani yang ketiga ini adalah nyanyian bahasa roh. Korebese nama kuramate Yesus Tuhan ya nama lama-lama kayak Ibu Sirta tadi. Itu nyanyian rohani dan jangan tahan. Jangan ditahan, biar keluarin. Mau berapa lama juga keluarin. Nah saudara-saudara ini 3 hal yang perlu kita lakukan. Mungkin bilang Pak Nathan, saya tuh tidak bisa ngapal lagu Pak. Udah nyanyian Mazmur aja. Aku bersyukur padamu Tuhan buat hari yang kau beri. Saya dengar kesaksiannya Pak Willer, dia berkatakan gini. Pada waktu Tuhan bilang ke dia waktu dia masih mahasiswa di ITB. Kau sanggup gak untuk bersama dengan aku setiap saat? Karena ada gereja gereja di gedung jemaat itu mengatakan gini. Setiap jamnya Tuhan di kau ku perlukan. Saya kalau disuruh pimpin ibadah penghiburan selalu pakai lagu itu. Karena kan yang berduka ini tahu bahwa setiap jam itu dia butuh Tuhan. Kalau tidak, mama saya, bapak saya, adik saya, anak saya. Oh begitu, tapi kalau kita nyanyi ini semua pada tenang. Nah saudara-saudara, akhirnya Pak Willer bilang iya Tuhan saya mau. Nah lahirlah lagu Pak Willer bikin itu lagu yang biasa kita pakai di pernikahan. Today I will with my heart. Hari ini. Tapi ternyata Pak Willer bilang sekarang lagu itu top di pernikahan. Padahal itu lagunya karena mau setiap saat ini dengan Tuhan. Nah saudara-saudara kita kesimpulan 1. Jadilah penyembah. Ajarku memahami. Nadanya terserah. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengamba, serahkan diri genapi karya. Coba saudara nyanyikan sendiri.
dan dia selamatkan kita melalui putranya. Supaya kita ini semua menjadi penyembah-penyembah dia. Yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak bisa menyuruh malaikat kau turun ke bumi, selesaikan itu gak bisa. Tuhan menyelesaikan segala sesuatu dengan kita ini menghamba untuk menyelesaikan karya-karyanya di muka bumi. Amin. Yang kedua, hidup benar sesuai firman Tuhan. Ini jangan pakai lagu lama. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Kita pakai lagu modern. Terhubung denganmu. Terhubung denganmu. Selalu mendekati. Lalu itulah dasar hidupku yang terhubung denganmu. Haleluya. Selalu melekati firman-Mu, itulah dasar hidupku yang beri kemuliaan bagi Allah kita. Yang kedua itu hidup benar kalau kita dipimpin oleh firman. Firman itulah yang mendasari hidup kita. Dan yang ketiga, walaupun saya bilang kesimpulan 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa. Tapi yang kita perlukan itu pewahyuan. Pemimpin saudara di sini, Pak Abraham, itu seorang imam musik. Kalau mendengar kesaksian hidupnya, ditinggalkan pekerjaannya. Ketika dia bekerja, PK-nya berapa? Sama dengan perpuluhannya waktu dia kerja. Tapi dia setia. Ibu Sirta, WL, gak usah ngomongin lah. Dan ini yang Tuhan suruh sampaikan. Tuhan mau jemaat GBCHS semua menjadi penyembah Tuhan. Amin. Tapi seorang penyembah itu tidak mudah. Ujiannya seperti tadi saya ngomong, jadi Kopassus. Kita akan terus diuji Tuhan, terus diuji Tuhan, terus diuji Tuhan. Kata Ayub, dia tahu jalan hidupku. Kalau dia menguji aku akan keluar seperti emas. Saudara mau seperti itu? Amin. Saya sudah sampaikan. Ambil rohnya gembala saudara di sini. Untuk saudara menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Gak usah pikir Tuhan berkati saya. Nanti diberkati Tuhan. Karena kalau kita sudah menyenangkan hati Tuhan seperti lagunya Pak Eras. Ajarku memahami. Itu Tuhan tahu anak saya ini butuh apa. Saya kasih. Anak ini butuh apa. Saya kasih. Saudara-saudara, ini pesannya aja yang saya sampaikan. Tuhan mau GBCHS itu jemaatnya semua menjadi penyembah. Kalau saudara menyembah Tuhan dengan caranya Tuhan yang dia kehendaki, ini kursinya bukan ini, pasti ditambah. Waktu tahun 2017 saya sudah melayani 6 tahun. Saya mulai hopeless, kurang semangat. Kursi tidak pernah penuh. Kalau jemaat sudah 150 turun lagi karena pindah rumah, karena pindah pekerjaan. Ada juga yang pulang kampung. Lalu Tuhan memakai satu orang dari Mega Bekasi. Dia bukan pendoa tapi rajin berdoa. Karena dia punya kista di perut dan dia tidak mau dioperasi. Dia berdoa sama Tuhan, minta tidak dioperasi. Lalu dia datang ke rumah saya, datang ke melalui pengerja saya. Nanti bilang Pak Nathan gini, ada 3 hal. Tapi satu yang saya pegang benar, Tuhan berkata begini, jemaat itu dombaku. Jemaat itu hamba-hambaku. Aku yang mengambil, aku yang memberi. Langsung saya,
Jadi kalau saudara ditetapkan sudah di sini, jadilah saksi. Tidak usah pikirin begini, begitu, begini. Saudara sudah dipatok di sini. Dengan Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku dipatok untuk kamu di Korintus, bukan jemaat yang lain. Tuhan mau saudara jadi penyembah. Caranya bagaimana? Bukan cuma nyanyi. Orang yang nyanyi suaranya bagus masih banyak. Orang yang bergaya, nyanyi banyak. Tapi kalau kita orang Kristen, selalu penyembahan itu keluar dari hati yang paling dalam. Saya waktu dengar lagu ini, saya menangis. Walaupun mungkin dari Tuhan kita rasa ini tidak baik, ini menyusahkan saya, memalukan saya. Tapi saudara tahu, lagu ini mengatakan semua yang baik itu datang dari Bapa. Jadi semua dalam hidup ini, Ayub begitu jelek, Tuhan angkat. Ini yang terakhir, saudara bangkit berdiri dan kita nyanyikan. Hanya Kau. Judulnya apa ya lagu itu? Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kemenangan. Saya tidak tahu judulnya. Hanya Kau Tuhan Yesus. Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Ada nggak sih? Ada teksnya kan? Tuhan Yesus. Hanya mau, saya nggak bisa ganti lagunya. Ketik. Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus yang memberiku penghiburan. Bapa, segala yang baik datang dari tahtamu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, aku mengasihi Engkau. Itu lagunya GMS. Biar saya nyanyi. Bapa. Hanya Kau Tuhan Yesus yang beriku kedamaian, yang beriku kedamaian. Hanya Kau ya Roh Kudus, hanya Kau ya Roh Kudus yang memberiku penghiburan, yang beri naik penghiburan. Bapa, segala yang baik. Bapa, segala yang baik hanya datang dari tahtamu. Bapa, serahkan hidupku. Sudah ketemu? Enggak. Ini Tuhan kasih lagu saya di sini untuk ini. Saya nggak mau ganti. Sampai ketemu.
beriku dalam membawa jemaat yang Kau berikan kepada mereka, digembalakan sesuai dengan suatu tujuan menjadi penyembah. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya, puji Tuhan, firman Tuhan yang sungguh memberkati kita semua jemaat GBCS yang di tempat ini, amin. Semua diberkati, amin. Haleluya, biar setiap kita menjadi penyembah-penyembah Bapa, amin, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Haleluya, kita akan dengarkan pengumuman sepekan.
Puji Tuhan, kembali kami ingatkan saudara bahwa tanggal 25 tetap ada di tempat ini ibadah Natal. Kita bersama-sama datang ke tempat ini saudara, jam 10 pagi. Yang datang katakan amin. Amin. Ya, semua pasti datang ke tempat ini. Kita bersuka cita bersama-sama, amin. Ya, kita akan membawa persembahan kita yang kedua saudara. Kita persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Bapak, ini persembahan kami Tuhan, kami memberi karena kami sudah terlebih dahulu diberikan oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami memberi dengan sukacita semua untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus yang siap memberi bersama-sama katakan amin. Bersama-sama kita bawa persembahan kita ke depan saudara. Keselamatan berkah yang bangga kepada Yesus katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan berkah. Sekali lagi Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan itu yang Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan sekali kekal. lagi glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. di dalam namanya Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan sama-sama tangan di atas kekal. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini untuk beribadah, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan melalui pemberitaan firman-Mu di siang hari ini, kami boleh diberkati Tuhan, pribadi lepas pribadi. Biarlah kami boleh Tuhan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami boleh berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu di siang hari ini, Bapak Pendeta Nathan Karangan Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati istri dan keluarganya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, jemaat-Mu yang hadir maupun yang tidak hadir siang hari ini, Tuhan berkati. Apapun yang menjadi pergumulannya Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Bapa, berkati pekerjaan jemaat-Mu Tuhan Yesus, berkati usahanya Tuhan Yesus, berkati studi anak-anaknya. Terima kasih Bapa, kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus, terkhusus hamba-Mu di tempat ini Tuhan Yesus,
Bapak Gembala kami, Pendeta Abraham Cisadiman, beserta dengan Ibu Tuhan Yesus. Tuhan berkati, berikan kekuatan Tuhan Yesus untuk menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Gembala kami, Tuhan tempatkan di sini Tuhan Yesus bukan karena kebetulan, tapi karena tuntunan Tuhan untuk menggembalakan dan menjalankan visi misi gereja-Mu Tuhan Yesus. Dengan penuaian jemaat 200 jiwa Tuhan Yesus, 10 kul 20 pendoa. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di tempat ini. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat hamba-hamba-Mu yang melayani siang hari ini Tuhan Yesus. WL Singer, apapun pelayanannya Tuhan Yesus, berkati pekerjaannya, berkati usahanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga boleh berdoa Tuhan Yesus buat Gembala Rayon kami 18 Tuhan Yesus. Bapak Pendeta Dr. Andi Markus MTA Tuhan Yesus, Tuhan berkati pelayanannya dan staf-stafnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan Yesus buat Bapak Pembina Gembala kami, Bapak Dr. Pendeta Insinyur Nikono Taharjo Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarga dan istrinya Bapak. Terima kasih Bapak, kami percaya Bapak, persembahan yang kami kumpulkan, biarlah boleh dipakai Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang dari tempat ini, biarlah Tuhan yang menuntun kami, perjalanan kami ke rumah kami masing-masing Bapak. Kami boleh menerima doa berkat dari hamba-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu rindu senantiasa memberkati kita anak-anaknya, supaya kita hidup dalam segala kelimpahannya. Buka hati saudara lebar-lebar, angkat tangan sebagai iman untuk menerima berkat rohani yang akan nyata dalam kehidupan jasmani saudara sehari-hari. Terimalah berkat Tuhan, berkat yang sempurna dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita, dan persekutuan yang manis yang indah dengan Allah Roh Kudus yang senantiasa menghadapkan wajahnya dan memberkati saudara. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati saudara. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospera wonder felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospera wonder felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart.